Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berpikir. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir dan apa saja komponen-komponen dalam berpikir? Di sini ada beberapa pakar yang mendefinisikan tentang berpikir. Namun istilah berpikir ini sangat luas dan banyak sekali definisinya. Bisa saja berpikir diartikan sebagai menghayal, memecahkan masalah, belajar, membuat keputusan ataupun membuat perencanaan. Adapun komponen dalam berpikir yaitu yang pertama, persepsi adalah suatu kemampuan untuk mengamati dan memperoleh informasi dari lingkungan melalui panca indera kita. Yang kedua, pemrosesan informasi. Setelah mendapatkan informasi, kita harus memprosesnya melalui proses mental yang meliputi memahami, mengingat, dan mengambil keputusan. Yang ketiga adalah memori. Ingatan kita memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengambil kembali informasi dan pengalaman dari masa lalu yang berguna dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan di masa depan. Yang keempat, penalaran. Ini dapat melibatkan kemampuan kita untuk membuat inferensi atau kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Yang kelima yaitu imajinasi. Ini adalah kemampuan kita untuk membayangkan solusi atau ide-ide baru yang dapat membantu dalam proses berpikir kreatif. Yang keenam adalah kreativitas. Ini melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau alternatif dan menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Yang ketujuh, berpikir kritis. Ini adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi, mengidentifikasi kesalahan atau kelemahan dalam argumentasi dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Ini adalah kemampuan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan dengan mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide-ide alternatif, memilih solusi yang paling baik, dan melaksanakan rencana tindakan. Selanjutnya adalah konsep berpikir kritis dan kreatif. Menurut Kowiyah, berpikir kritis adalah yang pertama, suatu sikap yang mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang. Yang kedua, pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang logis. Yang ketiga, semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut. Berikutnya adalah berpikir kreatif. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kemungkinan seseorang dapat menghasilkan sesuatu yang tidak pernah terwujud sebelumnya. Ini karena kemampuan manusia mampu menciptakan sesuatu dari tiada kepada yang ada. Jenis-jenis dan tingkatan dalam berpikir. Yang pertama, jenis-jenis dalam berpikir yaitu yang pertama, berpikir kreatif. Berpikir kreatif melibatkan menciptakan ide-ide baru atau alternatif. Jika berpikir ini seringkali digunakan dalam seni, musik, atau penulisan, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks bisnis, teknologi, dan sains. Yang kedua, berpikir analitis. Berpikir analitis melibatkan memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan mengevaluasi setiap bagian secara terpisah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, berpikir kritis. Melibatkan evaluasi informasi untuk menemukan kebenaran atau
validitasnya. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis argumen, mengidentifikasi bias, dan mengevaluasi klaim yang dibuat. Yang keempat, berpikir lateral. Berpikir lateral melibatkan menemukan cara alternatif untuk menyelesaikan masalah atau mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dari suatu situasi. Yang kelima, berpikir abstrak. Berpikir abstrak melibatkan mempertimbangkan konsep yang lebih luas dan tidak terkait dalam situasi yang konkret. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep kompleks dan menemukan hubungan di antara mereka. Yang keenam, berpikir deduktif. Melibatkan memulai dengan premis yang diberikan dan menggunakan penilaian logis untuk mencapai kesimpulan yang benar. Yang ketujuh, berpikir induktif. Berpikir induktif melibatkan memulai dengan data dan mengambil kesimpulan umum dari data tersebut. Ini melibatkan kemampuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Yang kedelapan, berpikir reflektif. Berpikir reflektif melibatkan mempertanyakan keyakinan dan nilai-nilai pribadi serta mengevaluasi pengalaman untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan diri sendiri. Berikutnya yaitu tingkatan dalam berpikir. Yang pertama, tingkatan pemahaman. Tingkatan ini melibatkan kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan. Yang kedua, tingkatan aplikasi. Tingkatan ini melibatkan kemampuan untuk menerapkan pemahaman terhadap situasi nyata. Yang ketiga, tingkatan analisis. Tingkatan ini melibatkan kemampuan untuk memecahkan situasi atau masalah menjadi bagian yang lebih kecil untuk mengevaluasi dan memahami bagian tersebut saling berhubungan. Yang keempat, tingkatan sintesis. Tingkatan ini melibatkan kemampuan untuk menggabungkan informasi atau ide-ide yang berbeda untuk membentuk gagasan baru atau solusi untuk masalah. Yang kelima, tingkatan evaluasi. Tingkatan ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi gagasan atau solusi yang dihasilkan dan menentukan kebenaran atau validitasnya. Dan yang terakhir, tingkatan kreativitas. Tingkatan ini melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau alternatif.